الله بنية القبول وتمام كل سول ومأمول إلى حضرة سيدنا ونبينا وحبيبنا وشافعنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى آل بيته الكرام والصحابة القرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وقراباتنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بأن الله تغشاهم بالرحمة المغفرة ويعلي درجاتهم في الدنيا والآخرة ويدخلنا وإياكم الجنة بغير حساب وإلى ما نوى به سلفنا الصالح إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari sama-sama sebelum kita mujakarah kita niatkan Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-ifadata wal-istifadah والذكرى والتذكير لله تعالى. نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. أرسل أنبياء ذوي فطانا بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقهم من عرض بغير نقص كخفيف المرض. قال الناظم رحمه الله تعالى Al-Faslu Tsani, pembahasan tema topik yang kedua. Sebelumnya mujakarah yang sebelum-sebelumnya sudah kita membahas tentang sifat Allah. Baik itu sifat wajib, baik itu sifat mustahil dan juga sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pasal yang pertama. Tema yang pertama dalam kitab Tauhid yang dibahas tentunya Jad wajibal wujud, yaitu Allah Ta'ala. Hari ini insyaallah kita akan masuk kepada tema yang kedua terkait tentang Nabi dan Rasul. Di antara perkara yang wajib kita imani sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, yang pertama percaya kepada Allah. Apa saja yang kita percayai, yang kita yakinkan, kita i'tiqadkan. Ya, sifat 20 yang wajib bagi Allah Ta'ala. 20 aja kah? Membatasikah para ulama? Oh ada, ini malah meringankan. Setidaknya 20 barang. 20 ini aja nah kita anyaki, kita i'tiqadkan, maka menurut ulama itu cukup. Seandainya hendak banyak lagi Bang, silahkan. Sifat Allah tidak terbatas, hanya 20 saja. Nah, hari ini kita insyaallah akan membahas tentang sifat-sifat yang wajib. Di antaranya sifat-sifat yang wajib bagi Nabi dan Rasul. Al-Faslu Tsani,
fil anbiya'i war rusuli alaihimus salatu wassalam. Membahas tentang apa? Tentang karakteristik nabi-nabi dan para rasul. Jamak daripada rasul. Alaihimus salatu wassalam. Semoga salawat serta salam selalu tercurahkan kepada mereka semua, yaitu para nabi dan para rasul. Al-wajibu fi haqqihim. Jadi yang akan dibahas di pasal yang kedua terkait sifat wajib bagi seorang nabi atau seorang rasul. Al-jaizu fi haqqihim. Sifat yang boleh ada dan boleh tiada fi haqqihim pada diri seorang nabi atau diri seorang rasul. Ismatuhum. Mereka bersifat maksum, terpelihara, dijaga oleh Allah daripada melakukan hal-hal yang diharamkan dan hal-hal yang dimakruhkan, kecuali apabila mengerjakan yang khilaful aula, maka itu dalam rangka pentasyri'an, menjadi sebuah syariat. Al-mustahilu fi haqqihim. Hal yang mustahil ada pada diri nabi dan pada diri rasul. Adaduhumul madhkuru fil Quran. Dan berapa jumlah nabi dan rasul yang tertera, yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya, yaitu Al-Quranul Karim. Jadi yang kita bahas ini sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Yang mana sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz itu referensinya, patokannya kepada akal. Jadi menurut akal, kada mungkin bagi seorang rasul itu tidak memiliki sifat ini. Menurut akal. Menurut akal tidak mungkin seorang rasul ada memiliki sifat ini. Dan mungkin ada, mungkin kadada seorang rasul atau seorang nabi bersifat atau mempunyai karakteristik yang seperti ini. Ini mirip dengan hukum akli yang terdapat. Nah, bukan mirip lagi, memang terkait dengan pembahasan yang di awal-awal tentang hukum akli. Ada hukum akli itu memadahkan wajib menurut akal adanya. Ada memadahkan mustahil menurut akal tiadanya, atau adanya, terbaliklah. Jadi wajib bagi akal itu adanya, dan mustahil bagi akal tiadanya. Al-jaiz, dan boleh ada atau boleh tiada. Al-wajibu fi haqqihim alaihimus salatu wassalam. Yang pertama dibahas adalah sifat wajib yang ada pada diri Rasul atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata dalam kitab Jawharatut Tauhid terkait Allah Ta'ala mengutus seorang Rasul atau seorang Nabi, ini hukumnya wajibkah bagi Allah atau jaizkah bagi Allah? Dalam kitab Jawharatut Tauhid menjelaskan, wa minal jaizi, termasuk perbuatan yang jaiz bagi Allah Ta'ala, artinya Allah boleh mengadakan, boleh meniadakan, yaitu baitnya wa minhu irsalu jami'ir rusli fala wujuba bal bimahdil fadli lakin bida imanuna qad wajaba fada' hawa qaumin bihim qad la'iba. Jadi menurut Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam bait syair yang Sidin karang namanya kitab Jawharatut Tauhid, itu dibaca di Darussalam kelas 3 Wusta.
syarahnya. Tuhfatul Murid ala Jauharatit Tauhid. Dan di antara sifat jaiz bagi Allah Ta'ala irsalur rusli, mengutus semua para rasul-rasul. Fala wujuba, maka tidak wajib bagi Allah Ta'ala mengutus rasul dan para nabi. Bal bimahdil fadli, akan tetapi itu merupakan karunia Allah Ta'ala. Kenapa? Karena akal bisa aja menentukan siapa yang layak dijadikan zat yang menjadi tujuan dari hidup kita, yaitu zat yang maha tunggal, zat yang maha kuasa, zat yang maha berkehendak, dan zat yang maha sempurna segala-galanya. Tentu akal melalui renungan pikiran-pikiran, melihat alam ini berputar sesuai dengan porosnya. Peredaran malam dan siang teratur, tidak saling bertabrakan. Maka tentu ada yang mengatur. Maka siapakah gerangan ini? Tentu adalah zat yang maha kuasa. Lalu Allah Ta'ala mengirimkan Rasul, tujuannya supaya apa? Untuk menjelaskan siapa zat yang wajibal wujud itu. Terus apa saja yang dikehendaki oleh zat wajibal wujud? Undang-undangnya, syariatnya, perintahnya, larangannya, siapa yang menyampaikan? Maka diutuslah seorang rasul untuk menjelaskan tentang syariat yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Akan tetapi sifatnya itu tidak wajib. Sifatnya itu merupakan karunia dari Allah Ta'ala supaya kita itu juga nyaman. Tak nyaman melihat nang ada bendanya. Bahasa kita tuh ada orangnya. Nabi manusia kayak kita. Sidin makan, sidin minum. Kayak apa cara sidin makan? Kayak apa cara sidin minum? Kayak apa sidin bersosialisasi lawan orang? Tak nyaman kita melihat, meniru, meneladani. Itu merupakan karunia Allah Ta'ala. Tapi meskipun kada wajib bagi Allah Ta'ala itu mengutus seorang rasul, lakin bida imanuna qad wajaba, akan tetapi Allah Ta'ala mewajibkan kepada kita untuk mengiktikadkan, beriman kepada mereka, hukumnya wajib. Fada' hawa qaumin bihim qad la'iba, maka tinggalkan pendapat yang menurut hawa nafsu mereka. Ada suatu kelompok yang memadahkan bahwa Allah itu wajib mengutus seorang rasul, sedangkan menurut pendapat dalam kitab Jauharatul Tauhid itu hukumnya bimahdil fadli, semata-mata karunia aja. Kalau Allah Ta'ala wajib, maka Allah seakan-akan terpaksa untuk mengutus seorang rasul. Itu terkait masalah tentang diutusnya rasul. Lalu dalam kitab referensi yang lain, qala Suhaimi, Asy-Syaikh Imam Nawawi Al-Bantani mengutip pendapat seorang ulama, qala Suhaimi, na'am, terkait masalah tentang belajar tentang siapa itu rasul, ta'rifnya seperti apa, siapa-siapa aja orangnya. Menurut pendapat Asy-Syaikh As-Suhaimi dalam kitab Kasyifatus Saja, na'am, yajibu 'alal mu'mini ay ya'lama wa yu'allima sibyanahu wa nisa'ahu wa khadamahu asma'ar rusuli al-madhkuri fil Qur'an hatta yu'minu bihi wa yusaddiqu bi jami'ihim tafsilan. Jadi berkata Asy-Syaikh As-Suhaimi, bagaimana terkait mempelajari tentang Rasul, tentang Nabi? Wajib 'alal mu'mini ay ya'lama wa yu'allima.
Wajib kita ketahui, kitanya tahu, dan kita wa yu'allima, kita pun melajari kepada orang lain. Siapa yang wajib kita lajari? Sibyanahu, anak-anak kita. Jadi jangan sampai anak kita ditakuni, nak tahulah Musa. Musa siapa bah? Ustadz Musa yang pelem mendadak santri itu kah? Bah aja. Lain. Ustadz Musa yang tetangga di sebelah itu kah? Lain. Itu nama yang Abah maksud adalah Nabi kita, yaitu Nabi kita, Rasul kita, yaitu Nabi Musa. Wajiblah melajari, wajib melajari. Jangan sampai kita tahu, kekanakan kita tahunya tentang hal-hal game atau YouTubers atau selebgram. Ditakuni Idris siapa? Idris kada tahu jar. Amun pang Atta tuh siapa? Atta Halilintar kah? Wah tahu itu YouTubers bahai sugih orangnya, nggak tahu benar lawan Atta Halilintar. Siapa lagi? Selebgram yang lain. Ini tergantung kita hakun kada menyampaikannya. Jangan sampai generasi kita yang akan datangnya hati itu seperti cangkir, seperti gelas, seperti kaksun gelas. Apa yang hendak kita isi, maka itu isinya. Isinya YouTubers, isinya selebgram, maka yang lainnya itu tak undur. Kalau isinya tentang ilmu-ilmu yang manfaat, maka yang kada manfaat undur. Saling batu tunjulan. Di saat kita tidak melakukan hal yang baik, maka kita melakukan yang buruk atau setidaknya hal yang sia-sia. Anak-anak kita, wa nisa'ahu, istri-istri kita, wa khadamahu, nang membantu di rumah kita, nang ada terkait lawan kita, asma ar-rusuli, nama-nama rasulil madhkurina fil Quran, yang tersebut dalam Al-Quran, hatta yu'minu, tujuannya supaya apa? Mereka mengimani kepada rasul, yang mana itu merupakan bagian dari rukun iman yang wajib kita i'tiqadkan, kita yakini. Kalau rasulnya, nabinya cedera, kayak apa? Hendak belajar kayak apa? Nabi dan rasul aja kada tahu kayak apa? Hendak tahu ilmu yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Padahal dari mereka juga kalau kita rentet sanad-sanad keilmuan sampai kepada Rasulullah. Wa yusaddiqu bi jami'ihim, dan mempercayai dengan seberataan nabi-nabi itu, tafsilan secara terperinci. Jadi bi jami'ihim, jangan sepalihan. Aku kada percaya si A misalnya, ulun percaya dengan Nabi Muhammad ajajar. Si A percaya dengan Nabi Muhammad, Nabi Isa bang, kada kawa. Harus bijami'ihim, harus bijami'ihim, karena ada dalam Al-Quran, la nufarriqu baina ahadim minhum, tidak membeda-bedakan antara salah satu dari mereka. Artinya ada yang percaya lamun lawan Nabi Muhammad, kalau Nabi Isa kada percaya, tidak bisa. Itu sepaket belajarnya, percaya kepada 25 nabi dan rasul. Qala an-nadhimu rahimahullah, berkata Syekh Ahmad Marzuki dalam bait syairnya, arsala anbiya dawi fatanah, Allah Ta'ala itu mengutus nabi-nabinya, yang mana nabi-nabinya itu bersifat fatonah, cerdas, pintar, bisidqi wat tablighi wal amanah, selain pintar, sidik, jujur. Pintar aja bisa aja kada jujur.
Wat tablighi, dan menyampaikan. Pintar, jujur, tapi kada menyampaikan. Otomatis kada sampai agama kepada generasi kita. Putus sanatnya, putus rentetan keilmuannya, silsilahnya. Wat tablighi wal amanah, bersifat amanah. Al mufradat, kosakata, ini merupakan bahasanya teknik musannif, teknik pensyarah ketika hendak mensyarahkan bait syair. Kosakatanya dulu dibahas, hanyar kena syarahnya, penjelasannya. Ambiya itu adalah jamak daripada nabiyun. Bihadfil hamzatil mamdudati lid darurah, dengan membuang hamzah. Asalnya nabiyun, nabiyani, ambiya'u, ada hamzah di ujungnya. Akan tetapi karena darurat syair, maka dibolehkan untuk dibuang hamzahnya. Itu dalam syair. Jam'u nabiyyin, jamak daripada lapas kata nabi. Waqad taqaddama ta'rifuhu, dan sudah terdahulu ada kita membahas tentang ta'rif, definisi pengertian nabi. Sekedar mengingat, yang namanya ta'rif nabi itu insanun dzakarun hurrun. Ada 4 kriteria. Yang pertama, insanun, manusia. Kenapa Allah Ta'ala mengutus Nabi itu jenis kita juga, kayak kita juga manusia, supaya kita nyaman mencontoh. Nabi bisa lapar, kita lapar juga. Kayak apa Nabi menghadapi lapar? Nabi kenyang, oh bisa juga Nabi kenyang. Kayak apa Nabi kenyang? Nabi garing, Nabi garing, oh kayak itu kah Nabi garing? Oh Nabi sehat, oh kayak itu amun Nabi sehat. Coba kan misalnya yang diutus itu malaikat kada bisi nafsu, nyata protes kena kita. Ya Allah, pian mengutus malaikat menjadi rasul, menjadi contoh kepada kami. Nyata manang di malaikat, sidin kada bisi nafsu, kada mau maksiat kepada pian. Sedangkan kami bisi akal, bisi nafsu. Kada kawa menurut kami, ya Allah, protes nih lawan Allah Ta'ala. Maka Allah turunkan Nabi dan Rasul itu dari bangsa kita juga, manusia. Itu kriteria yang pertama. Yang kedua, yaitu dzakarun, laki-laki. Ini memang ada dalilnya. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan, surah Yusuf. Dan tidak kami utus seorang rasul sebelum engkau wahai baginda Nabi Muhammad illa rijalan, melainkan dari kaum laki-laki. Jadi Sayyidah Maryam yang tertera dalam Al-Qur'an itu bukan nabi. Kenapa? Sidin binian. Jadi bukan nabi. Kalau mengikuti ta'rif di sini, pentingnya ta'rif supaya kita kawa menjawab segala macam permasalahan. Oh kenapa insan? Kalau kada insan, ya tadi protes orang. Ada yang protes. Oh kenapa? Dzakarun, dasar ada dalilnya mengatakan bahwa Nabi dan Rasul itu dari kaum laki-laki. Yang ketiga, hurrun, merdeka. Kenapa? Oh karena kalau sifatnya budak itu diperjualbelikan, budak itu diperintah. Apakah tidak merendahkan derajat seorang nabi, tidak merendahkan derajat seorang rasul sebagai pimpinan, wakil dari Allah dalam hal menyampaikan perihal agama, dijual? Nabi jar dijual, rasul dijual. Dihargai seperti barang. Maka syarat untuk dikatakan seorang nabi bukan dari kalangan budak. Terus kriteria yang keempat, uhiya ilaihi bi syar'in liya'mala bihi fi nafsihi. Di sini nanti yang membedakan, nabi kah, rasul kah?
uhiya ilaihi bi syar'in liya'mala bihi. Sidin diturunkan wahyu kepada Nabi itu liya'mala bihi, supaya sidin kawa mengamalkan, mengerjakan itu Nabi liya'mala bihi. Kalau kayak itu amun gasan sidin aja, gasan apa juga disebut ada Nabi. Nabi itu fungsinya untuk menjalankan, menegaskan syariat Nabi atau syariat Rasul yang sebelumnya. Atau ada juga dalam referensi yang lain, liyuh taramu, supaya mereka dimuliakan, supaya mereka dijadikan contoh. Gawian sidin kayak itu. Gawian sidin ternyata syariat Nabi yang sebelumnya. Itu ta'rif Nabi. Nah, adapun yang satunya liyablugahu ila ghairihi. Sidin diturunkan wahyu kepada sidin, dan sidin pun diminta untuk menyampaikan wahyu yang Allah turunkan tadi kepada Rasul. Itu yang membedakan. Al-fatonatu, apa arti fatonah menurut kamus bahasa Arab? Kamalud dzakai wa hiddatul aqli fi ilzamil khusum fil muhajjati wa ibtali da'awihimul batilati. Apa itu cerdas menurut teks bahasa Arab, menurut istilah dalam bahasa Arab? Kamalud dzaka, cerdas 100%, sempurna pintarnya. Jadi kada kisahnya Nabi dan Rasul itu kada pintar, pasti pintar. Wahiddatul aqli, tajam. Pemikiran sidin itu tajam. Fi ilzamil khusum, dalam hal menundukkan lawan. Karena yang namanya Nabi ini pasti punya kawan, punya lawan. Ada yang percaya, ada yang kada percaya. Nang percaya nyaman, yang kada percaya paksa harus memakai otak, memakai pikiran. Maka diperlukan seorang Nabi yang cerdas, menanggapi, memahami keadaan situasi masyarakat. Fi ilzamil khusum, dalam hal untuk memaksa lawan supaya mempercayai apa yang dikehendaki oleh Allah. Fil muhajjajah, dalam hal berhujjah, berargumentasi. Wa ibtali da'awihimul batilah, dan membatalkan statement lawan atau pendapat-pendapat yang tidak percaya kepada Nabi atau tidak percaya kepada Rasul. As-sidqu mutabaqatu khabarihim lil waqi'. Sidik, jujur, benar. Ta'rifnya, definisinya, adanya kesesuaian terkait berita dengan fakta. Faktanya seperti ini, beritanya seperti ini. Malam tadi ada kebakaran, ada orang bakesah, si A bakesah malam tadi ada kebakaran di kota A. Lihati, ternyata betul faktanya. Nabi Muhammad itu utusan Allah. Dari mana tahunya? Dari kita baca kitab sirah, kita baca dalil Quran dan hadisnya. Betul, mutabaqatul khabar lil waqi'. Sesuai antara berita dengan kejadian nyata, itu klop, pas. At-tablighu, tabligh, bersifat menyampaikan. Ta'limuhum an-nasa syara'i'allah. Jadi seorang rasul itu bertugas di antara profesinya adalah mengajar. Syara'i Allah, terkait syariat undang-undang yang Allah terapkan untuk kita hidup di dunia. Liurshiduhum ila sa'adati fid dunya wal akhirah,
Nah ternyata dalam kitab pun menunjukkan agama itu bukan hanya menunjukkan supaya nyaman, membimbing supaya nyaman akhirat saja. Liyurshiduhum ila sa'adati fid dunya wal akhirah. Memberi petunjuk, membimbing supaya gembira, supaya senang, supaya mesam di mana? Di dunia dan di akhirat. Jadi agama itu bukan tujuannya semata-mata nyaman di akhiratnya. Oh ternyata dunia pun ada kaitannya dalam syariat Allah. Gembira, bahagia. Kada di akhirat aja, di dunia juga. Al-amanatu, amanah, ismatuhum zahiran wa batinan. Terpeliharanya para nabi dan rasul, terlindunginya para nabi dan rasul dari apa? Zahiran wa batinan, baik secara af'alul jawarih atau af'alul qulub, zahirnya, fisiknya. Hatta dalam referensi Rasul dan Nabi itu tidak mungkin bisi penyakit yang mana penyakit itu meolah orang berjauh. Kada mungkin dipelihara kayak Pak. Amun Nabi dan Rasul misalnya bisi penyakit yang mana penyakit itu kada hakun orang beparak. Itu dalam sebuah referensi. Maka para Nabi dan Rasul itu pun garing-garing juga, tapi kada garing khafiful marad saja, garing-garing yang ringan aja. Zahiran wa batinan, baik fisik maupun batin. Batin ini tentunya masalah hati bersih, qalbun salim. Allahumma rzuqna qalban saliman minat talabbusi bimanhiyin anhu walau nahya karahatin, dari melakukan hal-hal yang dilarang meskipun hal yang dilarang itu dalam bentuk hal yang perbuatan yang makruh. Seandainya terjadi juga khilaful aula, pasti ada tasyri'an di situ, ada sebuah hukum di situ, ada sebuah hal yang dapat dijadikan sebagai sandaran hukum. Asyarhu wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, dan dosa seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat. Dan semoga kita semua tidak terkecuali siapapun orangnya, baik yang ta'i ataupun yang asi, dimasukkan dalam surganya Allah bighairi hisab. Minta sebagus-bagusnya, yang taatnya kah, yang maksiatnya kah, mudahan masuk surga seberataan bighairi hisab. Dan semoga apa yang kita baca, yang kita pelajari hari ini dapat dimudahkan oleh Allah Ta'ala kawa ma'amalkan, karena taufik dan hidayah itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sudah mencoba, ya Allah kami hendak bagus, hendak baik, hendak setiap waktu itu isinya bagus berataan, tapi apa daya ya Allah, pian nang meletakkan kehendak, meletakkan kudrat dan iradat, dengan izin pian juga kami kawa bergerak untuk melakukan hal-hal yang baik, dan kami secara realitanya ternyata masih banyak melakukan hal-hal yang sia-sia. Maka ya Allah kabulkan hajat kami, semoga apa yang kami jalani dalam hidup ini bagus berataan, itulah kehendak kami. Dan semoga apa yang kita hajatkan dan apa yang dihajatkan oleh seluruh kaum muslimin dan muslimat kabul berataan. Wa ila man wa bihi salafun salih ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا الله لنا بالسعادة والخاتمة بالشهادة. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن أحب وأحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارزقنا الإخلاص والاستقامة وحسن الخاتمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بجاه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآل النبي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.